Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erna Rombongguna, NIM 22190001, Prodi Akuntansi, tugas etika bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PT Megasari Makmur dengan produk HIT-nya. Sebelum kita masuk dalam analisis permasalahan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan. Nah, PT Megasari Makmur ini beralamat di Bogor, yaitu di Jawa Barat. Nah, perusahaan ini memproduksi obat nyamuk HIT. Masuk dalam analisis permasalahan. Nah, PT Megasari ini merupakan perusahaan yang memproduksi obat nyamuk. Nah, obat nyamuk ini cukup populer karena dengan harganya yang cukup murah. Ternyata dengan harga yang cukup murah itu membawa dampak negatif atau efek samping bagi konsumen. Ini terlihat atau permasalahannya itu terkuak pada tanggal 11 Juni 2006. Dari bukti adanya seorang pembantu rumah tangga yang merasa mual, pusing dan muntah setelah menghirup udara yang baru saja disemprot obat nyamuk HIT. Obat nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya adalah jenis HIT 2,1A atau jenis semprot dan HIT 17L atau cair isi ulang. Nah, obat nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur kemudian dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat adiktif atau zat yang turunannya sejak puluhan tahun itu dilarang penggunaannya oleh pemerintah, yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida telah melakukan infeksi di pabrik HIT dengan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan saraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel, dan kanker hati, kanker jantung. Akibat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Megasari Makmur, industri ini sempat menghentikan produksi obat nyamuk semprot dan cairannya sebanyak 2,7 juta liter atau setara dengan 3.075 miliar. Di sini kita akan masuk dalam solusi permasalahan. Nah, di sini pun ada solusi permasalahan yang saya buat. Yaitu untuk menyelesaikan masalah ini, langkah yang diambil oleh PT Megasari ini yaitu dengan menyanggupi atau mengiyakan untuk menarik semua produk yang telah dipasarkan. Kemudian perusahaan ini bisa memproduksi obat nyamuk HIT baru begitu. Nah, perusahaan ini telah menyanggupi permintaan atau sudah memberikan semua bahan yang diproduksi itu untuk ditarik, dan mereka memproduksi obat nyamuk baru itu yang berjenis aerosol dengan formula yang telah disempurnakan atau bebas dari zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Dengan etika bisnis dapat melemah daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini bisa terjadi karena sikap dari para pengusaha. Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang mereka lakukan secara tidak berpikir panjang. Pengabdian etika bisnis ini dirasakan akan bahwa kerugian tidak saja dibuat masyarakat, tetapi juga tatanan ekonomi nasional. Seperti kasus PT Megasari Makmur ini, masalah yang terjadi di
dikarenakan kurangnya pengetahuan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terdapat atau terkandung dalam obat nyamuk hit ini. Seharusnya di sini itu perusahaan ini PT Megasari ini sebelum mereka memproduksi obat nyamuk hit ini, seharusnya mereka terdahulu itu mencari tahu kandungan atau zat-zat apa saja yang terkandung dalam obat ini sehingga tidak membahayakan kepada konsumen, begitu. Terus itu kita akan masuk dalam saran. Di sini pun ada saran yang saya buat dari kasus PT Megasari ini. Nah, menurut saya di sini nih PT Megasari ini melakukan pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan adalah ketidakjujuran. Nah, mengapa saya bilang etika bisnis ini melanggar etika ketidakjujuran? Karena di sini PT Megasari ini tidak memberitahukan langkah-langkah atau zat-zat apa saja yang terkandung dari obat nyamuk hit yang mereka produksi. Nah, di sini seharusnya ketika kita menggunakan atau konsumen menggunakan obat nyamuk hit ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama, ruangan yang disemprot dengan obat nyamuk hit ini 30 menit, setelah itu baru bisa digunakan. Nah, dengan langkah atau peringatan yang seharusnya perusahaan ini memberitahukan kepada konsumen karena ini sangat penting menyangkut dengan kesehatan para konsumen, begitu. Kalau saja perusahaan ini memberitahukan akan peringatan tentang kandungan-kandungan apa saja atau langkah-langkah yang harus konsumen lakukan sebelum menggunakan obat nyamuk hit, saya rasa produk ini tidak bermasalah atau perusahaan ini tidak akan bermasalah karena di sini ada langkah-langkah, cuman saja perusahaan ini tidak memberitahukan langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan oleh konsumen. Mungkin ini dari saya hasil presentasinya. Mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada mungkin kata-kata yang tidak berkenan ataupun materi yang saya jelaskan tidak sesuai dengan kasus yang saya jelaskan. Terima kasih. Shalom.